Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi bersama saya, Ian Atuyun dari jurusan Bimbingan Konseling Islam kelas IKI 6D. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat layang jurnal yang ke-11 pada mata kuliah Public Speaking yang diampu oleh dosen aku Bapak Dr. Adi Kusuma SIKOM MSI. Nah, pada pertemuan kali ini di hari Senin tanggal 11 Mei 2026 seperti biasa kelas dilaksanakan berdoa terlebih dahulu dan dilanjut absensi kelas dan dilanjut dengan penampilan public speaker yang ditampilkan 3 orang pembimbingnya. Nah, yang pertama ada Dini Handayani dan yang kedua ada Siti Masaro dan yang terakhir ada Sultan. Nah, setelah penampilan public speaker dilanjut dengan presentasi kelompok 2 yaitu yang berjudul Bias Speaking atau demam panggung, ciri-cirinya dan cara mengatasinya. Nah, pengertian public speaking atau anxiety itu atau phobia speaking adalah bentuk kecemasan sosial yang muncul ketika seseorang itu harus berbicara di depan umum atau sedang menghadapi situasi presentasi. Nah, ketakutan ini tuh biasanya berkaitan dengan rasa takut yang dinilai negatif, dipermalukan, dan gagal berbicara dengan baik atau kehilangan kontrol saat tampil. Jadi, kondisi ini tuh termasuk salah satu ketakutan sosial paling umum di depan panggung atau demam panggung. Nah, selanjutnya itu penyebab demam panggung dalam public speaking. Yang pertama, tidak tenang hati ketika saat berbicara di depan umum. Terus kita itu ragu-ragu ketika menyampaikan atau berbicara di depan umum, rasa rendah diri atau insecure berlebihan, merasakan rasa takut yang tidak mendasar, terus melihat audiens itu yang hadir lebih tinggi kedudukannya daripada diri kita sendiri. Terus rasa khawatir yang berlebihan. Nah, pengalaman gagal masa lalu yang selalu menghantui. Itulah sejumlah faktor kejiwaan yang mengganggu pada diri kita sehingga saat diri kita naik pentas atau memandu sebuah acara, kita itu mudah terkena demam panggung. Nah, selanjutnya itu ada ciri-ciri demam panggung. Yang pertama, jantung itu berdebar lebih cepat dari biasanya. Terus yang kedua, keluar keringat berlebihan di bagian tubuh tertentu kayak seperti telapak tangan dan wajah. Terus yang ketiga, tangan itu menjadi gemetar. Nah, lutut juga terasa lemas sehingga kita itu terasa tidak sanggup menompang tubuh untuk berdiri. Nah, selanjutnya tenggorokan itu terasa tercekat sehingga suara menjadi lebih buruk lagi atau suara itu tidak keluar. Terus perut juga terasa sakit seperti ingin membuang air besar atau air kecil. Nah, yang terakhir itu tidak bisa mengingat apa yang ingin disampaikan sekalipun sebelumnya sudah disiapkan. Gitu. Jadi ciri-ciri demam panggung itu tadi yang saya jelaskan. Nah, selanjutnya itu ada dampak demam panggung. Yang pertama, ketakutan dari kecemasan. Yang kedua, kritik dan penilaian. Yang ketiga, tekanan kinerja. Dan yang keempat, ketidaknyamanan fisik. Kalau misalnya kita tidak nyaman, maka dampak demam panggung itu. Nah, kehilangan fokus, kepalsuan atau ketidakjujuran, dan stigma sosial. Selanjutnya itu cara mengatasi demam panggung, dikutip dari buku Pembicara yang Menginspirasi karya dari Ir Amelia Naim Indra Jaya MBA. Nah, yang pertama itu latihan. Jadi ketika kita latihan, kita itu merasa siap berbicara. Nah, kayak latihan itu kayak di depan cermin, berbicara di depan cermin, atau berbicara dengan teman dekat, atau kita itu bisa latihan menggunakan perekam suara. Kayak kita itu mendengarkan
suara kita tuh rekam, apakah suara kita itu udah enak didengar apa belum. Nah, selanjutnya itu persiapan materi, presentasi dan cara penyampaian. Terus juga tujuan yang mulia. Nah, yang terakhir itu sering mencari kesempatan untuk tampil. Kalau misalnya kitanya masih gugup, deg-degan, kita itu mencari kesempatan untuk tampil, kayak misalnya presentasi di kelas, menjadi pemateri. Jadi makin lama kita itu akan terbiasa. Jadi cara mengatasi demam panggung juga dikutip dari buku My Public Speaking karya Hibran Hunayat. Yang pertama tadi juga udah ada latihan, terus datang tepat waktu, kenalin materi. Kalau kitanya sudah mempersiapkan, kita juga pahami dari materi tersebut, baca catatan, terus latihan di depan orang. Ya kayak tadi saya sudah jelaskan itu, latihan di depan cermin atau di depan sahabat kita. Terus penampilan juga, kenali panggung, kenali audiens. Terus sebelum presentasi atau sebelum naik panggung, kita itu harus meminum air. Supaya apa? Supaya kita itu tidak merasa deg-degan, terus senang kecil, bicara dengan teman. Nah, mindset itu harus dirubah. Misalnya, saya siap buat tampil. Jadi, jangan lupa untuk berdoa. Hidup adalah serangkaian eksperimen. Jadi, semakin banyak eksperimen akan semakin baik. Mungkin cukup sekian dari Learning Journal kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.